Alhamdulillah ada orang. Tunggu, tunggu. Tunggu. Mana tadi zoomnya? Sik. Bentar ya, saya mau undang yang kelas reguler. Ini eksekutif. Teman-teman ngambil ininya dari mana? LMS atau grup? Saya dari LMS, Pak. Oh, di LMS ya. Siapa? Mbak Nuriani. Afifah, Siapa? Afifah. Si. Oh, reguler ya. Iya dong. Salah. Hah? Iya. Iya dong, kan reguler kita gabung ke eksekutif. Iya. Gabung Infrastruktur. Sebentar. Ya, Oh, sudah di-share ya ininya ya. Saya kira belum maksudnya begitu. Saya. alhamdulillah sudah, Pak. Alhamdulillah. Tunggu. Nanti. Wah. Afifah, Oh ya, belum siap. teman-teman. Sudah diikutin gabung kalah, tapi kalau mau naik eksekutif itu enggak pulang, tetap pulang. Pulang, oh, aku Siapa sudah itu? mau. Dia apa? Bu Bia. Enggak ada. Yang Kalista, Bufi udah pulang duluan. Oh, bentar ya. Bentar. Wait. Pertemuan loh, kok sih semua basi? Tunggu. Hmm, saya memastikan dulu. Faisal ada, Faisal Amri. Hadir, Pak. Sip. Fani nggak ada, Laude. Hadir, Pak, hadir. Kok ada dua? Halo, Pak. Ada ada si Wildan, Pak. Siapa? Wildan. Oh, yang saya Wigan. Mana tadi Laude? Abdul Aziz. Hadir, Pak. Sip. Fikri Mahardika. Fikri nggak ada, Salman nggak ada, Nabila nggak ada, Nabila tadi di sono. Nabila masih di atas, Pak. Masih di ruangan itu. Iya, belum selesai ya? Udah selesai, seharusnya udah pada bubar ini tadi jam 5 teng, tapi nggak tahu lagi pada Oh ya. ngapain di atas. Oke, Rifa, Hadir, Pak.
Saifullah, Hadir, Pak. Atifah, Saya Melisa, masih di atas. Sadam. Hadir, Pak. Mana? Kamu lewat mana itu? Kamu lewat dari mana itu kamu? Ayo, nggak kedetek di sini. Ayo, Lewat LMS, Pak. bohong kamu. LMS gimana? Kalau dari LMS kan ini hijau warnanya. Nggak tahu, Pak. Saya tadi mencet join, Pak, di LMS. Alah, 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 alah. Ya wis. Oke, yang tinggal kelas karyawan eksekutif kriptografi. Eh, kripto, infrastruktur TI. Oh, muncul ya yang ini ya, kelas karyawannya ya. Eh, nggak ada apa ini yang kelas karyawan? Halo, yang hadir siapa yang hadir? Hadir Pak. Siapa? Roni, Roni. Sebentar. Oke, Roni. Akmal ada Akmal. Hadir, Pak. Sip. Rizky Tamami. Hadir, Pak. Oke, nggak ada lagi yang lain ya. Ini Hilman Hidayat kok nggak pernah masuk ya? Yang kayak apa ya? Ada yang tahu nggak, Mas Kema- Roni? Kemarin udah chat katanya mau ngobrol sama Bapak katanya. Maksudnya gimana? Kamu ngechat siapa? Enggak sih. Saya chat Hilman katanya dia mau Ah, ngobrol langsung ke Bapak di kampus. wih, Iya, belum, masih belum, masih ada chatnya saya. belum, belum, nggak ada yang datang. Soalnya ini udah beberapa kali nggak hadir. Ya wis lah. Masing-masing. Yang penting saya sudah mengingatkan, ya kan? Yang penting saya sudah mengingatkan bahwa ini pertemuan ke-12 masih ada 4 pertemuan lagi. Hmm. Sebentar. Terakhir kita ngomongin apa ya, Mas Bro? Mbak Bro, ngomongin apa? Pertemuan 11 kita ngomongin apa ya? Asinkronus ding ya? Lupa saya. Pasti tidak dibuka ini filenya. Eh, Astagfirullahaladzim, capeknya. Sebentar, sebentar, sebentar. Kita pertemuan ke-12. Oh,
Pak Ini yang Cemi. kelas Saya hadir ya, Pak. halo. Meliza, Pak. Siapa itu? Siapa kamu? Meliza, Pak. Meiliza. Iya, sebentar. Hadir ya, Mei Pak. dari tadi masuknya lewat mana Mei? Kenapa, Pak? LMS. Dari LMS, Pak. Ih, LMS atau dari mana tadi ngeklik zoom-nya? Dari LMS, Pak. Ngeklik zoom-nya dari LMS. Ah, Dari LMS, dari Pak. mana? Dari tadi. Dari LMS. Oh, dari LMS. Harusnya sih bisa langsung masuk. Harusnya. Iya, Pak. Hah? Dari Pak. Kamu Iya, Pak, dari putus-putus. LMS Di sana saya. hujan ya? Uh, ngegas. Cuek. Jangan amat. Kedengeran nggak, Pak? Dari LMS saya, Pak. Masih putus-putus ya, Pak? Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Dengar. Dengar, dengar. Udah cukup. Iya, iya, iya. Aduh, ini Oke, sensitif. Pak. Asem. Ah, nah, terakhir kita ngobrolin apa ya waktu itu ya? Yang masih ingat nggak yang dari kelas karyawan? Wah, ngelek nih. Ntar dulu, ntar dulu. Ngelek nih nanti putus. Ntar saya tak matiin dulu. Mbak Mas, terakhir kita ngobrolin apa ya? Oh, siapa yang ingat? Yuk, siapa yuk yang dapat yang bisa jawab? Mari kita ngobrolin apa terakhir di kelas. Yang masih ingat nilai tugas dapat poin jadi B plus. Halo, ih pada ingat saya apa ya? Aduh, saya yang dilupa. Terakhir kita ngobrolin apa, Mas Rizky Tamami? Saya ingatnya server di bawah laut, Pak. Ih, itu kapan itu?
Salah ya, Pak. Maaf, Pak. Oh ya, kita ketemu Jumat itu liburnya banyak ya Mas ya. Saya masih punya utang banyak ya Mas ya. Kelas sore. Nanti di LMS saja ya Mas. Forum. Iya, Pak. Ngomongin server di bawah tanah mah itu awal-awal kali. Nah ini nih kelas reguler nih. Masa gak ada yang tahu. Saya ngambek loh nanti loh. Kita ngomongin model bisnis Pak kalau nggak salah. Ingat saya. Nice. Alhamdulillah terselamatkan oleh Atifa. Pakai apa Mbak? Kira-kira. Nggak tahu lupa. Hai, udah seneng saya. Jujur aja lupa. Ayo, yang lain. Tambah nilai buat Atifa. D, buat nilai tugas. Catat nih. Oke, makasih. Atifa. Atifa. Pertemuan 12. Nilai tambah plus. A ya, jadi A ya. Nego. Semoga plus jadi saldo. Iya. Boleh. Ya, oke. Boleh. Ntar ujian UAS yang susah. Khususon buat kamu. Gak apa-apa open book tapi. Iya. Yo yang lain, Mas Abdul Aziz ini biasanya perhatian banget sama saya nih. Ini Abdul Aziz, oh Abdul Malik, Laude Abdul Malik ya ini namanya. Benar tadi ngomongin bisnis proses. Pakainya apa yo? Ini saya mau oke. Model bisnis. Kanvas bukan sih, Pak? Apa? Kanvas bukan sih? Kanvas. Siapa yang ngomong? Riva, Pak. Iya betul Mbak Riva. Plus ya, Pak. Nilainya. Mbak Riva mau plus sama saya? Sorry. Bukan dong, nilainya. Tadi Bapak sudah Riva. menjanjikan kalau menjawab dapat tambahan nilai. Iya, ini saya catat Riva. Oke, Pak. Canda ya Mbak. It's Benar okay, Mbak. Pak. Benar. Model bisnisnya pakai Canva. Ini saya dah cukup. Saya obral nilai nggak pernah. Waduh orang. Ini kaitannya nanti sama apa namanya? Mungkin kalau ini materi ini ketemu saya lagi ya berarti nanti tinggal dikembangkan. Ya. Nanti tinggal dikembangkan, tinggal dibenahi. Kalau lagi nanti ketemu lagi sama saya di apa namanya? Digital bisnis teknologi. Ini yang review saja untuk kelas karyawan. Ini apa Mas Rifki? Siapa mau? Rifki Tamami apa ya? Rizky. Ini apa Mas? Mas Damar Roni Eh, halo Pak. Ya tahu bulat Pak. Tahu bulat, Pak. tahu bulat. Jadi ini kita mau belajar tentang bisnis proses. Jadi nanti tugasnya teman-teman membuat suatu proposal.
Tuh ya. Ini tahu bulat. Benar. Cara ningkatinnya omset penjualannya pakai tahu bulat. Ini ide saja. Kita mau gimana, Mas? Bola. Ini yang khususan kelas karyawan ini yang belum. Ada yang mau nampaikan? Nabila? Nabila nggak ada ya. Tadi masih di atas. Gimana meningkatkan ini? Caranya, caranya ningkatin omset ini gimana caranya? Reguler Jualan boleh. lebih banyak, Pak. Apa? Jual Satu-satu. lebih banyak, Pak. Cuan? Sorry. Apa tadi? Jualnya lebih banyak, Pak. Biar makin banyak omsetnya, Pak. Enggak, caranya dia jualan bukan lebih banyak. Kalau Cuannya lebih. Caranya jualan gimana dia? lewat marketing sih, Pak. Hah? Kalau dulu awalnya kan dia tahu bulat kan eh nawarin ini kayak ada yang via sepeda gitu, terus Terus? nawarin, terus mulai ke sini kan mulai pakai mobil mobil Rosbach tuh, Pak. Terus pakai Ah, speaker. hmm, Nah, itu kan jadi makin luas tuh apa lingkungan yang dilewatin gitu kan. Nah, iya. itu naikkan omsetnya gitu, Pak. Sip, mantap, Mas Roni. Selain itu ada satu lagi yang masih kurang. Tapi saya pernah nemu satu, Pak. Apa itu? Tahu bulat kan harusnya kopong ya, kosong gitu. Iya. Isinya ada malah ada cabe gitu, Pak. Oh, itu Tegal, Mas. Oh, Dari ada itu, Pak. Tegal itu. Nah, Tegal ada. Tahu bulat Oh, itu ada dari Tegal, Mas. Ada isinya. oh. Isinya kalau tidak salah itu sayuran terus dikasih cabai. Iya, Udah. kayak 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 tahu isi tapi lebih sedikit isinya gitu, Pak. Iya. Itu Tetap kopong. Tegal itu, Mas, dari Oh, Tegal. baru tahu saya, Pak. Iya, itu namanya ranjau, itu tahu ranjau itu. Tapi tetap juga bentuknya bulat. Iya, Itu. dan Mm. lebih mahal juga satunya 1.000-an, Pak. Oh iya, kalau ini yang gopean. Terus ada satu lagi yang kurang, apa ya? Kira-kira yang namanya Jingle. brainstorming, brainstorming apa Ben? Ayo, yang diingat dari tahu bulat apa? Bumbunya Lagunya, Backsoundnya Pak. apa? Backsound. Backsound. Apa? Backsound. Jingle backsound. Oh, iya. Apaan? Backsoundnya itu Coba. yang tahu bulat digoreng adakan Terus 500-an. Mas, beli Mas. Oh, Mas ya, Epul. itu. Udah cocok. Iya, bener. Gitu ya. Jadi dari tahu bulat ini ternyata omsetnya luar biasa. Jadi kalau ini ide saja ya, ide untuk bisnis. Cara ngubah modelnya dari yang pakai sepeda gitu ya, terus eh, dia sekarang pakai ya walaupun pakai sepeda masih, pakai gerobak masih, tapi yang identik itu adalah single disajikan dengan dadakan terus keliling. Kalau ada yang pakai mobil berarti omsetnya makin banyak. Kalau yang pakai gerobak ya sedikit. Gitu. Ini sudah direkam belum sih? Oh iya, tunggu. Tunggu mas sebentar. Saya belum rekam di pribadi. Nah, oke. Ini namanya konsep atau model bisnis. Teman-teman bisa ATM. Apa itu ATM? amati tiru apa tuh? Emi apa? Masih tiru
Modifikasi. Amati modar modar. Amati, tiru, dan modifikasi, betul sekali. Nah, teman-teman bisa membuat membuat eh, model-model baru, model bisnis baru. Dan ini walaupun dia skalanya menengah ke bawah, ini lumayan ini. Benar-benar lumayan. Terus cilok, model cilok tuh. Itu ada pabriknya loh Mas, jangan salah. Cilok itu, cilok atau apa ya? Yang cilok itu artinya apa? Aci dicolok ya sih. Nah, iya bener aji dicolok. Cilok bener aji dicolok. Itu ternyata lumayan juga itu. Itu ada pabriknya buat ngebuat cilok. Di Jakarta itu ada satu pabrik yang nempatin di beberapa titik. Itu ada yang punya. Yang punya orang Cilacap kalau nggak salah. Nah, itu dia punya hampir ratusan titik gitu. Cilok, aci dicolok itu ternyata bentuknya sama, terus isinya ada yang rasa ikan dan sebagainya gitu ya. Seperti itu. Nah, itu namanya model bisnis. Nah, sekarang kita belajar yang namanya model bisnis itu adalah gimana caranya organisasi itu membuat, menyalurkan, serta mendapatkan keuntungan dari nilai tambah yang didapatkan. Gambaran sederhananya seperti ini. Ini hampir muter-muternya sama ya. Dia bisa menciptakan, yang pertama adalah produk atau service. Di sini dia menciptakan produk tahu bulat, terus bagaimana caranya dia menyalurkannya, terus konsumennya siapa. Revenue itu adalah dia mendapatkan keuntungan. Ini saya percepat. Nah, di sini pakai namanya bisnis model kanvas. Kanvas. Nah, bisnis model ini ada di Canva juga, ya. Bentuknya seperti apa? Bisnis model ini adalah alat bantu untuk membuat dan menganalisis model bisnis. Jadi, sudah ada yang pernah pakai ini? Atau sudah ada yang pernah tahu? Belum, Mbak. Belum pernah ya. Nah, ini bisnis Pak. Ini juga bisa diterapkan, model bisnis ini bisa diterapkan pakai buat apapun. Gitu. Buat apapun ini bisa dianalisis. Gimana cara menganalisisnya? Ini alat bantu sudah. Ini ada harganya kalau mau teman-teman ngambil di Gramedia. Nah, ini ada 9 blok. 9 blok. Nah, 9 bloknya itu apaan? Ini dia. 9 bloknya. Di sini ada beberapa. Ini di Canva ada ya. Ada key partner, key activity, resource-nya, value, terus customer relationship, ada customer segment, ada channel, revenue itu hasil dari, kalau kita besarkan isinya apa dia, kok nggak akan kelihatan. Nah, nanti kita bahas satu persatu. Ini yang ngebuat. Nah, yang pertama adalah dari tadi yang ini adalah customer segment dari sini. Jadi ngomongin yang pertama adalah customer segment. Nah, customer ini itu artinya keywordnya itu pain.
Jadi siapa orang yang coba kita mau bantu? Terus ada masalah apa atau kesulitan apa yang coba nanti kita pecahkan. Jadi kalau di dalam Pine itu misalkan customer segmented-nya adalah ini atau keywordnya Pine. Contoh, Pine-nya mahasiswa yang pengen berbisnis. Terus kalau kita nyari training mahal, buat seminar, buat nyari ide bisnisnya, nyari ide itu mahal ya. Nah, misalkan nemuin passion, waduh, apa sih artinya passion itu? Passion saya itu di cyber security. Nah, apa itu passion? Passion saya di digital marketing. Apa itu passion? Orang ngerti, ya wis. Tar jadi PR. Jadi menemukan ide, terus modalnya gimana, terus passion. Terus sulit juga antara kuliah dengan bisnis. Mau dipilih yang mana? Misalkan buat menyeimbangkan aktivitasnya, waktunya kayak gimana? Nah, setelah dicari akar permasalahannya, itu ya ternyata customer kita namanya mahasiswa pengen berbisnis. Terus yang kedua tadi ada customer segmented, yang kedua adalah value proposition. Jadi kita datang itu mau menawarkan apa? Apa yang bisa kamu tawarkan buat ngebantu customer segmented itu untuk bisa mengurangi masalah mereka? Itu ya. Keywordnya adalah cure. Jadi yang kedua adalah value position. Apa yang bisa kalian bantu? Kira-kira apa? Misalkan teman-teman misalkan ada mau membantu. Nah, caranya kita bisa nerbitin yang namanya studentpreneur guidebook. Nah, ini punyanya Pak Aris Ari Rahmawan. Ini yang sudah ada. Nah, value proposition ini itu dia ngasih buku itu dikasih, jadi bukunya bisa biar laku. Contohnya biar bisnis kamu maju, kuliahnya lancar, target-targetnya. Ini metode-metode untuk mendapatkan ide gitu. Jadi dari setiap waktu itu ada dituliskan apa nih biar lancar, targetnya kamu apa, misalkan sekarang umur masuk kuliah 18 tahun, 20 tahun. Saya berarti lulus kuliah umur 24. Lulus kuliah pokoknya 3,5 tahun. Ditulis itu. Lulus 24 tahun. Nanti umur 25 tahun saya punya bisnis. Umur 27 saya nikah.
Nikahnya sama siapa? Ntar dulu. Gampang nyari orang yang mau buat pendamping. Nah, itu semua ide-idenya dituliskan, target-targetnya ditulis. Yang selanjutnya yang ketiga adalah channel. Bagaimana solusi yang kamu bisa ciptakan dari value proposition biar sampai ke customer. Channel itu keywordnya adalah distribution atau deliver. Kalau tadi tentang mahasiswa, gimana setelah value propositionnya sudah kamu buat, bukunya sudah dibuat, ide tentang cara-caranya dibuat, cara mendistribusikannya adalah dengan cara dijual di toko buku, bookstore, bisa secara offline, bisa juga secara online. Nggak cuma di situ, gitu ya, misalkan bisa di kamu sebarkan dengan iklan-iklan apa, pakai Tokopedia, ada Google Play Store untuk membaca. Nah, setelah ini terdistribusi, kan tinggal bagaimana itu bisa yang selanjutnya. Jadi kalau dia beli, nggak cuman apa ya, namanya itu loyal. Nah, gimana ini biar bukunya itu bisa dibeli berkali-kali dan bisa best seller, ibaratnya seperti itu. Nah, itu bisa dengan cara gimana. Yang selanjutnya yang keempat ini adalah customer relationship. Gimana kita bisa dapetin data dan kita bisa memberikan pelayanan ke customer biar loyal juga. Misalkan ada update apa gitu ya. Oh, ini ada buku yang baru nih. Caranya gimana untuk ngedapetin customer relationship? Ada yang bisa tahu? Kalau jualan buku, kira-kira apa? Seminar, Pak. Ya, benar. Maaf, baru hadir apa? Baru beres weekly meeting, Pak. Oke. Lewatnya tadi mana tadi? Ngeklik Zoom-nya. Ngeklik LMS, Pak. Oke, aman. Makasih, Pak Henry. Siap. Oke. Tadi apa jawabannya? Seminar. Seminar. Atau misalkan bedah buku. Sama ini, Pak. Kalau di Bandung itu di apa namanya Gedung Merdeka biasanya setiap Rabu ada komunitas baca. Nah, itu biasanya di engage, Pak. Penulis lokal tuh pada datang ke sana buat bedah buku gitu. Cakep kalau sudah punya komunitas itu. Saya sih nggak ikut, Pak. Cuma tahu aja. Iya, berarti kan kamu sudah ngasih informasi itu kan. Iya. Udah bagus. Itu ya. Nah, bisa juga pakai biar loyal dan sebagainya, biar bisa tanya, biar bisa deket gitu ya setelah bikin buku. Jadi kalau teman-teman, Pak, saya pengen lulusnya jalur buku, Pak. Oh, mantap. Bikin buku 200 halaman. Wih, ajib. Tapi bukunya nggak laku. Aduh, pening kamu. Pusing kamu. Pak, saya sudah bikin buku, terus saya sudah ke penerbit, sudah bayar mahal-mahal. Itu bayar loh, Mas. Nyetak buku itu mahal loh. Jangan dikira ya. Sebentar. Nyetak buku itu mahal ya, teman-teman ya. Untuk bisa
teman-teman bisa ke penerbit itu sekitar modalnya itu 2 sampai 2 juta sampai 4 jutaan. Biar bisa buku itu diterbitkan. Waduh, modal lagi ya Pak. Untuk jalur buku itu jangan salah ya Mas. Jalur buku Pak, saya bikin buku mau diterbitin, bayar itu loh. Untuk bisa dicetak sama penerbit itu juga lumayan. Jadi jangan tergiur dengan wah Pak, saya bikin buku. Boleh, tapi kalau ada modalnya tidak apa-apa. Gitu ya. Apa nih di chat? Kita buka. Pak, izin live karena mau jalan pulang. Yo, hati-hati. Mohon maaf hadir. Nanti gabung lagi ya Mbak Atifa. Nanti baru selesai. Oke, siap. Nah, caranya biar bisa untuk customer relationship, itu juga bisa kamu nampilin emailnya kamu untuk bisa komunikasi. Tampilin di website kamu untuk bisa mendapatkan newsletter dari program-program apa. Nah, seperti itu ya. Ini untuk customer relationship. Nah, kalau sudah terjalin keempat itu semuanya, itu ada yang namanya revenue, stream, gimana produk atau perusahaan itu bisa menghasilkan uang. Salah satunya adalah, ini nama keywordnya adalah get money. Salah satunya adalah pakai royalti atau honor dari bedah buku. Nah, ini contohnya. Alhamdulillah. Kita dengarkan azan maghrib dulu ya, bro. Bentar. Jangan putus dulu. Oke, saya lanjutkan dulu ya, sebentar. Nah, ini salah satunya adalah tadi biar punya pendapatan. Ya. Nah, yang selanjutnya adalah dari setelah kelima ini punya royalti, terus selanjutnya ini masih yang baru 5 ya. Nah, yang selanjutnya adalah ada key resource. Jadi sumber daya apa yang diperlukan agar bisa perusahaan ini bisa tetap berjalan. Nah, berarti kalau bikin buku, tadi bikin buku ya, kira-kira itu apa ya sumber daya utamanya ya? Nah, ini keywordnya SDM atau sumber daya dan juga sumber daya alat, key resource. Ini nanti teman-teman juga bisa pakai ini, bisa digunakan. Key resource-nya adalah misalkan sumber daya utamanya adalah SDM-nya, bisa orang-orang buat teman-teman buat ngeriset gitu ya. Bisa juga buat collecting data, ada editor, ilustrator, misalkan buat training desainer, trainer buat fasilitator, marketing dan sales. Ini yang perlu di perusahaan tersebut. Toolsnya kita butuh laptop dan internet. Kalau tempat kan bisa lah pakai rumah masing-masing dulu gitu ya. Kita bikin PT, bikin apa, bisa di rumah masing-masing. Yang penting adalah SDM-nya, sumber daya utama.
Nah, ini penting ini orang-orang yang bisa mengkoleksi data, bisa riset bisa pakai AI, editor juga bisa pakai AI sekarang, desainer juga bisa dan kalau ini misalkan partnernya ini 2 orang misalkan buat marketing sendiri, buat ngeditor sendiri, terus kita sendiri berarti butuh cuma 3 orang. Gitu ya. Misalkan kalau ini mau dan juga tinggal sekarang yang selanjutnya adalah key activity. Jadi aktivitas apa yang harus dilakukan sama key resource. Jadi kita harus bikin job desk dari masing-masing orang itu. Contohnya misalkan orang riset ya, orangnya tetap buat riset aja, buat pengembangan pembelajaran, bikin naskah, kerja sama-sama penerbit, gitu ya. Biar bukunya makin bisa ada bestseller selanjutnya. Kita butuh tim. Terus bikin materi tentang pelatihan, student trainernya, pemasarannya mau bagaimana. Oh ya kita mau ada buku di mana keliling. Kita buka di mana di tempatnya di kafe. Terus juga bisa teman-teman juga bisa ngelakuin TOT ya atau training for trainer. Nah ini juga bisa menghasilkan uang. Kalian punya kuncinya, punya ilmunya, terus teman-teman nge-training itu orang-orang yang kepengen tahu tentang bisnis. Gitu. Ya. Misalkan per tiket itu 50.000 lah ya nggak apa-apa, 50.000 kali 10 udah 500. Teman-teman sudah datang dibayar 500.000 sekali. Ini gitu kalau cuma 10. Kalau 100 lah kan, kalau 1.000 orang loh kan banyak jadi. Itu seperti itu ya. Nanti saya jelaskan dulu ke 9. Ini yang ke 5, 6, 7, 8. Key partner. Siapa rekanan kita yang dapat bisa mendongkrak kinerja perusahaan? Siapa key partner itu untuk kolaborasi? Keywordnya adalah partnership. Nah, penerbitan buku yang cari murah. Juga ada pers dan media. Kita juga bisa pakai sosial media kita bikin sosial media, kita bisa pakai media YouTube, bisa media podcast, kita mampir di komunitas, ngadain podcast dan sebagainya. Atau yang terakhir adalah komunitas menulis, komunitas dari buku itu misalkan tentang bisnis, atau misalkan UMKM, komunitas dari ibu-ibu UMKM. Nah, seperti itu tuh. Itu juga bisa mendatangkan. Kalau komunitas, ayo yang mau kita lagi ada di BSD nih, di misalkan di The Breeze, kita ngadain di situ. Oh ya, tiketnya 150.000, ya, lumayan. Datang ngopi, ngobrol-ngobrol, terus kita juga bisa kenalan. Tinggal harga bukunya berapa, misalnya. Itu bisa jadi 150.000 bisa dapetin buku lebih murah misalkan. Tinggal pinter-pinternya teman. Gitu ya, key partner seperti itu. Biar ada gambaran. Dan yang terakhir adalah cost structure. Terus kalau misalkan cost structure ini adalah biaya apa saja yang dikeluarkan untuk menjalankan bisnis ini. Ini bisa ditulis namanya spending money, keywordnya. Jadi misalkan buat cetak berapa, buat ketemuan sama klien berapa,
dapetinnya dari tiket itu gimana, kita bisa masaran buku kita di mana, dan lain sebagainya. Jadilah yang namanya di sini adalah the business model canvas. Nah, kalau ini ditulis, nah seperti ini nih, itu ya. Ada, oh ya ternyata cost structure-nya buat marketing, buat riset, buat trainer, fasilitas. Kita jalan kemana, kita buat keliling Indonesia misalnya. Terus nanti dapatnya revenue dari mana? Dari royalti, dapat dari honor buku. Nah, seperti itu ya. Inilah jadi satu yang namanya bisnis model. Ini tentang, jadi ini urutannya ya. Urutannya adalah customer segment, terus value proposition, kita cari channel, kita cari customer relationship-nya, ada revenue, ada key resource-nya, key activity, key partner, cost structure. Itu urutannya ya. Jadi teman-teman saya tugaskan bisa untuk membuat suatu bisnis model yang nantinya dalam bentuk yang seperti ini. 9 blok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini contohnya, ini pakai Google Business Model, ada ya. Di sini pakai apa namanya? Ini kalau dari Google ya, ini dari bisnis contohnya seperti ini. Ada internet user, yang pertama customer ya. Ada mobile device, ada developer, enterprise, dan sebagainya. Ini contoh-contoh misalkan kalau dari produk, dari misalkan yang teman-teman mau, Pak, saya pengen bikin suatu platform atau bikin startup. Ini bisa pakai bisnis model seperti itu ya. Ini bisnis model apa? Nah, urutannya ini tadi pasar target. Nah, ini misalkan pakai buat toko misalkan. Targetnya konsumen, pakai penggemar sepatu. Terus solusinya gimana? Oh ya, desainnya bagus, harganya terjangkau, mudah didapat. Terus gimana kita dapetin atau mendistribusikan? Kita bikin distro, bisa pakai toko online, pakai retail. Kalau gimana cara bisa nganuin relasinya? Misalkan ada fasilitas live chat, call center, pakai media sosial. Terus gimana dapat masukannya? Oh, ternyata sepatu ini banyak nih. Ya, pendapatannya dari sepatu yang dijual. Asetnya bisa pakai aplikasi dan juga aset yang selanjutnya adalah pegawai. Kegiatannya adalah desain produk, bisa memasarkan, pemeliharaan aplikasi. Suppliernya dari mana? Ada brand ambassador, pakai kurir, bikin sepatu. Kita juga bisa bikin pabrik gitu ya. Yang terakhir adalah pengeluarannya. Kita bisa menghitung ada vendornya buat mendapatkan bahan gitu ya. Kita juga bisa nanti punya karyawan dan juga itu buat digaji, buat pemasaran, buat operasional dan sebagainya. Itu sampai biaya operasional toko. Silakan nanti teman-teman bisa terapkan itu gitu ya. Ini misalkan perawatan wajah itu juga sudah ada. Silakan nanti bisa dikembangkan. Itu ya, contoh-contoh. Ini misalkan penikmat kopi, pecinta kopi ini contohnya. Nah, anak muda suka pakai kopi gitu ya. Oh, saya pengen buka usaha kopi ya, ini bisa.
diterapkan. Atau misalkan ini apa? Oh, ini punyanya Uber. Ini punyanya Airbnb. Nah, ini juga pakai, ini punya Uber juga. Ini contoh-contoh. Nah, silakan toolsnya ada di Canva Research, ada strategi research, ada BMB. Silakan nanti teman-teman buat itu gitu ya, biar teman-teman punya ide bisnis. Nah, jadi ya yang namanya kalau misalkan pakai bisnis model ini ya Canva, itu di zaman digital ini hampir semua pengguna internet itu punya akun sosial media. Kenapa gitu ya? Banyak akun sosial media. Terus mereka juga menghabiskan buat waktunya juga banyak juga ya buat sosial media. Dan ini kesempatan buat teman-teman untuk bisa punya bisnis, bisa ngejangkau pelanggan yang aktif di media sosial. Nah, keuntungannya pakai sosial media ini, pertama bisnis enggak. Pakai sosial media itu, pertama itu enggak kena biaya ketika kamu bikin akun. Yang kedua bisa luas jaringannya. Teman-teman punya merek yang akan dikenal lebih banyak orang. Yang keempat, teman-teman bisa bikin konten pakai platform sosial media. Kamu bisa juga ningkatin engagement dari pelanggan. Yang kelima, sosial media ini juga bisa pakai jadi feedback atau umpan balik. Nah, seperti itu. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan. Kalau ini terlalu cepat karena saya mau. Berarti nggak jadi proposal Pak ya, jadi bikin kanvasnya aja. Ya, kalau proposal, ya ini kan salah satu, Mas. Salah satu pakai untuk bisa menemukan ide. Karena kemarin ada banyak, apa namanya, bingung, Pak, proposal itu majunya kayak gimana ya, Pak? Ya, ini salah satunya buat metode buat bikin proposal kayak gitu bisa, Cek. Kan hampir sama saja. Proposalnya mau pakai proposal bisnis, mau kayak apapun juga. Jadi untuk bisa nentuin ide, silakan itu bisa dipakai. Pakai teknik-teknik, pakai model bisnis Canva. Gitu, Mas Bro. Ini ada yang mau ditanyakan lagi? Mantap. Tadi siapa yang nanya? Akmal ya? Siapa tadi yang nanya? Bukan Akmal. Siapa tuh? Yuk, ada yang mau disampaikan lagi? Waduh, ketinggalan, Cok. Berarti harus pakai keyword yang tadi Pak. Ya, nggak harus juga. Nggak Misalkan harus kalau juga. teman-teman sudah punya ide bisnis ya itu bisa dipakai. Kalau mau pakai metode apapun ya. Ini salah satu pakai contoh misalkan pakai bisnis model. Kalau teman-teman punya model yang lain kan nanti bisa dipresentasikan. Begitu semakin banyak informasi kan semakin bagus. Yang tadi kan produk Pak ya, buku. Kalau jasa gitu gimana Pak? Nah, coba kau bikin. Iya sama apa enggak Pak? Ya sama, bisa aja. Oh sama. Sama, bisa pakai bisnis Canva bisa. Kan sudah di ini kan. Kalau nanti saya buatin ya berarti saya bikinin tugasnya kalian dong. Ya hampir dibuatin. Gimana? Sebentar nih. Contoh bisnis jasa. Jasa. Tadi Uber kan ada itu jasa itu. Dari Uber.
Misalkan jasa apa ya, bikin apa ya? Contohnya apa Mas? Contohnya? Contoh kayak yang waktu Bapak itu yang warnet, Pak. Oh, bikinin warnet. Iya, itu kan jasa tuh. Nah, ya bisa. Itu segmentednya. Kalau kalau sekarang kamu harus riset lagi warnet masih in apa enggak, sama dengan kamu harus riset juga itu. Kira-kira warnet itu segmentednya ke mana nih? Bukan saya mau mengesampingkan ya. Boleh, boleh aja. Kamu bisa bikin warnet, terus yang kamu tawarkan misalkan, oh iya, eh, saya punya resource-nya dari Nvidia misalkan. Boleh. Eh, misalkan di pembuatan warnet, atau jangan hanya cuman warnet aja Mas, misalkan jadi apa ya, kemarin itu apa sih, Eh, apa ya, jadi kita punya resource komputer yang banyak, itu bisa dijadikan buat tempat pelatihan, tempat Turnamen. turnamen ya, gitu. Jadi nggak hanya cuman warnet aja. Kalau warnet aja sekarang kalah sama apa namanya, handphone gitu. Boleh Mas, boleh Bang. Nanti kita bisa bedah ide-ide dari teman-teman. Gitu ya, berarti mulai pertemuan besok nanti ada presentasi masing-masing produk yang teman-teman punya, yang mau kalian tawarkan. Ini maksud saya biar teman-teman untuk masih semester 4 ada yang namanya PKM, program karya eh, mahasiswa. Itu bisa ada yang produk technopreneur. Sampai siapa tahu teman-teman dapat modal dari PKM tersebut kan ya, lumayan. Gitu. Ya, maksimal kalau nggak salah dapat 50 juta deh. Kalau nggak salah, kan lumayan tuh, bisa dikembangkan. Buat ide teman-teman jadi disupport sama pemerintah. Gitu. Karena ini ada juga program magang, apa ya kemarin ya, program magang, program mahasiswa berdampak. Nah, itu juga teman-teman tempat magang, nanti kalian bisa wawancaranya juga, kalian harus punya ide bisnis dari perusahaan tersebut mau menawarkan apa, itu bisa ditawarkan di situ. Dan kalian itu kalau tidak salah dari infonya itu, kalian dapat per bulan itu dapat yang mahasiswa berdampak itu ya. Kalau lulus seleksi itu bisa dapetin tiap bulan kalian magang itu dapat 2,8 juta. Silakan coba dilihat di Instagramnya, apa itu ya? Nanti dah saya share, punyanya Kementerian Pendidikan. Demikian, karena tadi kita nggak break sholat maghrib, jadi saya bablasin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau teman-teman yang mau menyampaikan? Nanti saya share ya, materi ini ke LMS. Buat teman-teman bisa pakai model bisnis kan. Jempol doang. Ya Pak, kirain tadi mau nanya materinya di share apa enggak? Di Jadi share udah lah. Pak. Iya. Kamu nggak ngomong. Diem-diem. Ada lagi teman-teman yang lain? Cukup? Cukup, Pak. Dari saya cukup sih. Iya, iya. Oke.
Nah, terakhir saya mau capture teman-teman ada di mana, siapa ini? Ya bentar Pak. Ngapain Rifa? Bentar-bentar. Mau dong. Habis minum Pak. Oh, belum sholat maghrib nih. B. Iya, siap. Itu di mana, Malik? Malik, di mana itu? Kosan Bang Iqbal, Pak. Nah, ngapain? Itu bandot semua itu. Aduh. Oh, ada si Vide. Ada video, Pak. Ada video, Pak. Ada Romi juga, Pak. Oh, alah. Iya. Bal, sehat, Bal. KP-nya dikerjain, Bal. Aman, Pak. Ya, oke. Yuk, yang mau saya capture, silakan. Open kameranya. Open kameranya. Oke, 3. Tahan ya. Bentar. 3, 2, 1. Cek. Sabar. Malik mana, Malik? Kok nggak dibuka loh? Suwek lo, Lek. Aduh, tadi udah di. Yo, oke. 3, 2, 1. Sip. Ini siapa lagi yang mau keluar nih? Sip. Bapak tadi Terima nilai kasih. saya udah ketambah kan Pak? Apa? Nilai saya udah ketambah kan? Yang jawab tadi. Iya. Udah ada catatannya. Aman. Oke Pak. Terima kasih ya buat teman-teman Ya, semuanya. Pak. Sehat-sehat. Sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Pak Chandri. Yuk, sama-sama. Pak.